Yang kemarin pengen tahu gimana caranya memprepare yang namanya raw food atau makanan mentah dalam bahasa Indonesia, aku akan sampaikan di sini. Jadi yang pertama tentunya pasti kamu ke pasar ya kan, kamu beli dulu nih. Bisa pakai beef, bisa pakai chicken, dan juga jangan lupa pakai jeroan karena jeroan itu juga penting buat kucing kita. Sebenarnya juga pakai bones atau tulang itu nggak masalah. Cuman yang susah itu adalah ngegiling tulangnya karena kan kita pasti modal chopper ya, dan kalau chopper dipakai untuk bones itu bakal ngerusak choppernya. Jadi kita pakai beef dulu, chicken, dan juga byproduct itu adalah jeroan. Nah, di sini tuh rendang sama chickennya minta sama tukang dagingnya itu dipotong berbentuk fillet atau berbentuk rendang, baik untuk yang ayam maupun untuk yang beef. Kenapa? Supaya memudahkan kita nantinya ketika mau memotong-motong bentuknya menjadi potongan dadu. Nah, ini tuh aku potong berbentuk dadu karena supaya dia itu memperbagus dentalnya ya, memperbagus giginya ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan digiling, tapi karena kucing aku udah terbiasa karena sudah awal-awal tuh digiling, jadi sekarang ini aku bikin potongan yang potongan normal. Jadi potongan kotak atau seperti kayak dia makan kibel lah ya, itu kan ada bentuknya, ada dental life-nya gitu. Semua daging baik beef maupun yang namanya chicken itu ketika kamu beli itu langsung aja masukin ke freezer, masukin kayak 5 harian. Nah, setelah itu baru kamu keluarin, kamu diemin di udara ya, itu kira-kira sekitar 1 atau 2 jam ya, itu nanti akan 2/3 frozen. Jadi agak setengah, nggak setengah sih, pokoknya 2/3 beku. Nah, kenapa harus 2/3 beku? Karena kalau yang namanya daging, baik itu chicken maupun beef, itu lebih mudah dipotong dibentuk slice atau dibentuk dadu, itu ketika dia itu 2/3 frozen atau 2/3 beku. Nah, makanya kenapa ini bisa banget dipotong bentuk yang bagus kayak gini ya, meskipun potongannya nggak perlu harus banget dadu, nggak perlu harus apa ya, terlalu bagus gitu, nggak perlu. Yang penting potongannya itu sesuai dengan giginya mereka. Jadi pastinya kita pakai feeling ya, makin lama kalau kita makin belajar kita akan tahu ukuran yang seperti apa yang pas untuk gigi kucing kita. Jadi dagingnya jangan dipotong ketika dia udah melting, ketika dia udah bagus gitu. Jadi harus ketika beku. Nah, ini juga jeroan sama dengan sistem yang sama, 2/3 frozen baru dipotong-potong. Dipotong-potongnya nggak perlu bagus ya, ini masih bentuk bonggolan aja. Ini udah bisa dipotong asalkan kamu pakai pisau dari daging ya, dan asalkan dia 2/3 frozen. Jadi memang sebenarnya semudah itu. Kalau kamu melihat ada kayak semacam darah yang keluar ya, itu sebenarnya bukan darah, itu mioglobin, isinya mineral, isinya vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk kucing. Nah, kenapa juga 2/3 beku? Karena supaya mioglobinnya itu nggak cair gitu. Kalau misalkan dagingnya itu sudah terlalu melting di luar, misalkan 6 jam di luar, maka kayak mioglobinnya itu akan keluar dan akan susah untuk dipotong sama pisau yang memang untuk daging sekalipun, karena nanti mioglobinnya itu berceceran, akhirnya mungkin jadinya sayang nggak kemakan. Nah, aku pakai pisau yang modelnya begini. Kamu bisa pakai pisau apapun, yang penting pisau daging. Kemudian kita packing di plastik kecil-kecil kayak gini. Ini adalah sekali makan. Kenapa sih pakai plastik yang kecil? Karena supaya kalau kita ngeluarin daging ya, biasanya kadang-kadang dagingnya itu nggak kemakan, meskipun satu slice, satu potongan small plastik kayak gini nggak kemakan. Itu ketika dimasukin ke kulkas lagi, dimasukin ke freezer lagi, itu dagingnya tetap bagus. Karena yang namanya daging, kalau misalkan kita bikin kayak satu tupperware gitu ya, kemudian kita keluar masukin, itu lama-lama dagingnya sendiri kualitasnya akan rusak. Jadi kucingnya nggak akan suka, karena mereka udah tahu, mereka bisa menilai bahwa dagingnya itu udah nggak fresh lagi gitu loh. Jadi kenapa dipotong kecil-kecil, kemudian juga diplastikin kecil-kecil untuk tujuan seperti itu. Nah, ketika mau dipakai baru diambil satu gitu kan, tergantung kamu mau ngasih berapa kucing. Paling enggak ini kalau satu ini untuk satu kucing untuk 1 hari, atau bisa juga 2, tergantung dari berat badan. Karena kan untuk berat badan kucing ketika dia makan raw food itu adalah 3% dari BB dengan hitungan miligram. Kalau dia nggak biasa dengan chunks yang besar, maka kamu bisa giling dagingnya kemudian dicampur dengan wet food ini untuk proses transisi. Tapi kalau udah jago nih kucingnya makan raw food, itu akan lebih mudah ngasihnya karena kamu tinggal potong-potong bentuk kayak rawon gini ya, kayak dadu ya, dan langsung dikasihkan ke kucingnya.
Jadi sebenarnya dalam pemberian raw food itu yang penting adalah raw foodnya ketika kamu kasih makan itu jangan sampai ada di luar itu lama. Jadi paling nggak 20 menit, kalau udah nggak dimakan itu ditarik, ditaruh lagi di freezer. Dibuat nanti sore atau mungkin dibuat nanti malamnya, misalkan kamu ngasih makannya dari pagi ya. Kemudian juga jangan lupa kalau kucingnya makan raw food itu drontalnya harus 3 bulan sekali. Beda kalau misalkan kucing kamu makan raw food yang bisa 6 bulan sekali baru pakai drontal atau obat cacing merek lainnya. Cuman yang terbagus sih untuk saat ini yang aku tahu adalah si drontal itu. So semoga informasi ini membantu buat kamu yang lagi belajar untuk mengetahui terkait raw food. Aku juga belajar raw food tuh 1 tahun ya, dan ini udah jalan 1 tahun lebih. So thanks for watching, bye.